Waktu SD, pasti teman-teman sudah belajar tentang cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita akan melibatkan bilangan bulat negatif. Biasanya, jika sudah melibatkan bilangan bulat negatif, ada beberapa teman yang masih kesulitan. Oleh karena itu, Bu Ayu akan memperkuat pahaman teman-teman mengenai operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan. Jika tandanya sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja angkanya dan tandanya mengikuti soal. Pengerjaan penjumlahan bilangan bulat juga dapat menggunakan alat bantu, yaitu garis bilangan. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, teman-teman buat garis bilangan terlebih dahulu. Yang kedua, tarik garis dari 0 ke A, kanan atau kiri sesuai tandanya. Kalau positif, ke kanan dan sebaliknya. Kalau negatif, ke kiri. Yang ketiga, tarik garis dari A sejauh B, kanan atau kiri sesuai tanda positif atau negatif. Yang terakhir, lihat angka yang sejajar dengan panah hasil dari penarikan garis dari A sejauh B tadi. Contohnya 7 ditambah 4. Maka langkah pertama kita akan membuat garis dari 0 sampai 7. Kita tarik ke kanan, karena 7 merupakan bilangan bulat positif. Kemudian kita tambah 4. Karena tandanya sama-sama positif, maka kita buat garis sejauh 4 angka dari angka 7 ke arah kanan. Nah, ujung panah inilah yang menjadi hasilnya, sehingga 7 ditambah 4 sama dengan 11. Lalu, negatif 5 ditambah negatif 2. Ini juga merupakan penjumlahan, tetapi penjumlahan bilangan bulat negatif. Karena keduanya sama-sama merupakan bilangan bulat negatif, maka langsung kita jumlahkan saja. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Karena di soal keduanya merupakan bilangan bulat negatif, maka hasilnya juga berupa bilangan bulat negatif. Jadi, negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Nah, ini juga bisa dikerjakan menggunakan garis-garis bilangan. Pertama, kita buat garis bilangan negatif 5. Maka, kita buat garis dari 0 ke arah kiri sejauh 5 angka seperti ini. Kemudian, kita tambahkan negatif 2. Karena bilangannya negatif juga, maka kita buat garis dari angka negatif 5 ini sejauh 2 angka ke arah kiri. Kemudian, lihat ujung panahnya. Sehingga negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah, Bu. Sebelum lanjut, Ibu punya 2 pertanyaan. Yang pertama, negatif 7 ditambah negatif 8 sama dengan berapa? Negatif 15, Bu. Betul, Raden. Lalu, jika negatif 9 ditambah negatif 12? Negatif 21, Bu. Betul, Rizka. Baik, Ibu harap teman-teman yang lain juga sudah paham ya. Itu tadi kalau keduanya sama-sama bilangan bulat positif atau keduanya bilangan bulat negatif. Lalu bagaimana jika tandanya berbeda? Yang satu merupakan bilangan bulat positif dan yang satu bilangan bulat negatif. Nah, jika tandanya berbeda, maka kita harus mencari selisih angkanya dan hasilnya mengikuti tanda yang angkanya lebih besar. Contoh, negatif 7 ditambah 4. 7-nya merupakan bilangan bulat negatif dan 4-nya merupakan bilangan bulat positif. Maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan ini memiliki tanda yang berbeda. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari selisih angkanya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Karena angka yang lebih besar adalah 7 dan pada soal 7-nya bertanda negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi, negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Atau teman-teman bisa juga dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Caranya, kita buat garis bilangan negatif 7 terlebih dahulu.
Karena nilainya negatif, maka kita buat garis dari 0 ke arah kiri sejauh 7 angka. Kemudian kita tambah 4. Karena 4 ini merupakan bilangan bulat positif, maka kita buat garis dari angka negatif 7 ke arah kanan sejauh 4 angka. Kemudian lihat ujung garisnya, maka hasilnya adalah negatif 3. Dengan kata lain, jika bilangannya negatif, maka garisnya ke arah kiri. Dan jika bilangannya positif, maka garisnya ke arah kanan. Lalu bagaimana dengan 8 ditambah negatif 2? Kedua bilangan tersebut mempunyai tanda yang berbeda. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mencari selisihnya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Karena angka yang besar adalah 8 dan pada soal 8-nya bertanda positif atau merupakan bilangan bulat positif, maka hasilnya berupa bilangan positif. Jadi 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. Jika menggunakan garis bilangan, maka pertama kita buat garis 8 terlebih dahulu. Lalu kita tarik garis dari angka 0 sejauh 8 angka ke arah kanan. Kemudian kita tambah negatif 2. Karena tandanya negatif, maka kita akan menarik garis ke arah kiri. Sehingga ini merupakan hasilnya. Jadi 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. Itu tadi adalah cara penjumlahan bilangan bulat. Baik yang tandanya sama atau sama-sama positif atau negatif, dan yang tandanya berbeda atau yang satu positif dan yang satu negatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Coba ibu ingin bertanya, hasil dari negatif 9 ditambah 7 sama dengan berapa? Negatif 2, Bu. Betul, Rizka. Contoh lain dalam bentuk soal cerita. Misal, sebuah kota di Selandia Baru 2 bulan yang lalu bersuhu negatif 5 derajat Celcius. Namun, sekarang suhunya naik sebesar 24 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut sekarang? Ayo teman-teman, ada yang bisa membantu ibu untuk menjawab dan menjelaskan jawabannya kepada teman-teman? Saya, Bu. Mula-mula suhu di kota tersebut adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian naik menjadi 24 derajat Celcius. Karena di soal ada kata-kata naik, berarti dijumlahkan, maka menjadi negatif 5 ditambah 24 sama dengan 21 derajat Celcius. Jadi jawabannya 21 derajat Celcius, Bu. Terima kasih Raden atas jawaban dan penjelasannya. Jadi betul ya, jawaban dan penjelasan Raden tadi, suhu kota di Selandia Baru tersebut adalah 21 derajat Celcius. Itu tadi mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat juga mempunyai sifat-sifat loh. Jadi, penjumlahan bilangan bulat mempunyai sifat tertutup, pertukaran atau komutatif, pengelompokan atau asosiatif, unsur identitas, dan elemen inverse. Kita akan bahas satu persatu kelima sifat penjumlahan bilangan bulat itu. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Apa yang dimaksud sifat tertutup? Maksudnya, jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contoh, 2 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 3. Nah, 2, negatif 5, dan negatif 3 merupakan bilangan bulat. Jadi, terbukti ya bahwa penjumlahan bilangan bulat adalah sifat tertutup. Yang kedua yaitu sifat pertukaran atau komutatif. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, dan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Contoh yang melibatkan bilangan bulat negatif. Misal,
A sama dengan negatif 7 dan B sama dengan 3. Maka negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Dan 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. Maka negatif 7 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah negatif 7. Sehingga terbukti bahwa pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Kemudian yang ketiga yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat, maka dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh A, B, dan C-nya berapa teman-teman? Misal A sama dengan negatif 3, B sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 7, Bu. Oke, misal A sama dengan negatif 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 7, maka dalam kurung negatif 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Selanjutnya, yang ruas sebelah kanan menjadi negatif 3 ditambah di dalam kurung 5 ditambah 7 sama dengan negatif 3 ditambah 12 sama dengan 9. Hasilnya sama kan? Nah, karena hasilnya sama-sama 9, maka penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat pengelompokan atau asosiatif. Sifat yang keempat yaitu memiliki elemen atau unsur identitas. Elemen atau unsur identitas dari penjumlahan adalah 0. Karena 0 dijumlahkan dengan angka berapapun, hasilnya adalah angka itu sendiri. Seperti A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Misal 7 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Kemudian 0 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 0 sama dengan negatif 3. Jadi terbukti ya bahwa penjumlahan bilangan bulat memiliki elemen atau unsur identitas yaitu 0. Kemudian sifat yang terakhir yaitu memiliki elemen inverse. Apa itu inverse? Inverse adalah kebalikan atau lawan dari suatu bilangan. Apa itu lawan suatu bilangan? Lawan suatu bilangan adalah bilangan yang mempunyai jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan, tetapi berlawanan arah. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse apabila hasil penjumlahan dengan inverse-nya merupakan elemen atau unsur identitas, yaitu 0. Jadi, A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Misal, 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, itu tadi penjelasan kelima sifat penjumlahan bilangan bulat.